final stock yang besar itu akan hadir ketika induk kita juga besar. Ini ya. Ayam kampung dengan tipe petelur kuat itu tidak bisa dipungkiri pasti banyak darah petelurnya. Sedangkan ciri khas dari Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga masih sehat, masih kuat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Terus peliharaan dan usaha kita masih tetap sehat ya, nah. Kalau semuanya sehat, dompetnya ya sehat. Yang sini kameranya ini dari partner ini sekarang, Om. Jadi pada sore hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal ya. Terus kemarin saya waktu update status, alhamdulillah saya bertambah usia. Terus Mas apa nih perayaannya, rasa syukurnya apa? Insya Allah lah nanti saya nyiapin 3 kaos di video ini. Silahkan berikan komentar sak karepmu, entah komentar menginspirasi apa lucu. Ketika nanti saya klik saya berikan 3 kaos karena saya nyiapin 5 kaos, yang 2 sudah ada pemenangnya di video-video sebelumnya, sama saya mau udah janji mau ngasih sama 2 orang ya. Jadi saya nyediain 5 kaos, nanti yang 3 kaos masih ada 3 kaos. Silahkan komen sak karepmu, baik menginspirasi apa kata-kata lucu, nanti insya Allah akan kita kirim kaos lah. Nah ini bos, inilah yang namanya usaha rumahan. Jadi yang mengerjakan ya orang rumah. Sing video bojoku, sing ngoceh aku, sing kerja bapakku. Kualat aku. Oke, berkenaan dengan Mas, sebenarnya metode sampein ini kan metode rumahan. Baik jamu-jamuan, baik pakan alternatif. Kayaknya nggak bakal mungkin dan mungkin gagal ketika diaplikasikan ribuan. Memang saat ini saya belum bisa menjawab dulur, karena ya memang basic saya masih seperti ini karena keterbatasan lahan. Nah tapi nanti ke depan saya masih meyakini itu. Kalau toh memang perkara jamu tolak bal yang saya buat kemarin, perkara itu susah Mas, ribet. Ya sekalian aja buatnya pakai drum besar juga nggak apa-apa bos ya. Drum besar sekalian yang beberapa itu, jadi kalau untuk ayam ribuan itu masih insya Allah sanggup, malah bagus. Nah Mas, fermentasi itu bertahan lama, yang penting kamu rapet yang penting kamu rapet nyimpen ya, insya Allah aman jamu tolak bala itu. Dan jamu itu ya berangkat dari pengalaman saya sendiri, trouble-trouble yang saya hadapi ketika musim aratan kemarin itulah yang bisa bukan menghentikan, ya menghentikan tapi dia itu menambah imun ayam yang belum terserang. Karena sering saya katakan 2 hal, baik vaksin baik jamu, tidak ada yang bisa menjawab jebol atau tidaknya terkena virus aratan atau flu burung. Terus metode pakan alternatif Mas gimana? Sudah ada record di mitra kita, bahkan menggunakan pakan sebesar 70%, yaitu pakai Azolla. 70% pakan alternatif ketika dia lepas brooding. Lepas brooding itu gimana? Lepas brooding itu saya sering katakan masa brooding 0 sampai 1 bulan itu masa brooding wajib fur dengan protein tinggi. Dan dia itu pokoknya per 100 hanya membutuhkan 2 karung fur. Yang lain menggunakan Azolla, dan jagung itu berapa kilo ya lupa saya. 20 kilo atau 25 kilo, yang lain menggunakan Azolla. Record panennya gimana? 2,5 bulan, alhamdulillah rata-rata bobot ayam sudah tembus di antara 8, 9, bahkan mungkin ada yang 1 karena pertumbuhan tidak ayam rata. Terus kata dia, kalau pengen dibegitukan gimana Mas? Biar 1 kilo rata terus 1 kilo up, 3 bulan tembus Mas. Record dari dia. Bahkan saya pun belum membuktikan itu, rekomendasi saya hanya 30% untuk menekan kos pakan dengan Azolla. Itu dia sudah coba 70%. Mungkin ke depan kalau saya ada lahan, saya karena ini alhamdulillah dulur sudah terbentuk birokrasi, sudah terbentuk, ada yang kontrak, pengen mengkontrak. Tuh, rumah makan ini yang pengen kontrak bos. Bos, rumah makan mana yang kemarin pengen kontrak? Berapa ekor? Nah, per hari 40, satu rumah makan, yang kemarin 40 yang ditol. Ada permintaan seperti itu datangnya dari mana? Datangnya memang ya, kita patroli dulu. Mas Dika itu yang saya suruh, Mas coba kamu buat sampel ayam, kita masuk ke sana. Akhirnya
user itu maksudnya untuk meningkatkan harga itu supaya kita tidak ketergantungan dengan tengkulak, walaupun dalam tanda kutip tengkulak tidak semuanya jelek. Tengkulak itu ada yang baik loh, manusiawi, ada yang baik ada yang jelek. Ketika kita langsung masuk ke user atau langsung masuk ke pengguna akhirnya, yaitu rumah makan atau yang mengolah-ngolah dan sebagainya, ketemulah kita masukkan sampel, ternyata dimasak dari baik segi kulit kuning, katanya tidak membutuhkan kunyit banyak untuk ngungkep, terus rasa daging tidak nyusut. Nah dari situ balik lagi pengen ngontrak ke kita dengan kebutuhan bahkan seperti kebutuhan perharinya seperti itu. Jadi itu membuat semangat bagi saya untuk lebih ayo semangat lagi. Dan kalau saya kerjakan sendiri saya pikir tidak akan kuat, makanya timbullah mitra-mitra peternak muda supaya ini nanti saya yang bagian mengomandoi, terus kawan-kawan yang berjalan, terus birokratnya sudah terbentuk. Jadi ke depan mungkin kita bisa DOC, dan ini juga sudah sedikit-sedikit kita nembusin DO ke pabrik pakan supaya apa? Supaya kita lebih ada pengurangan ketimbang kita beli di warung-warung atau toko ternak. Itu biasanya kalau kita main sudah punya DO ke PT atau ke pabrik, itu biasanya selisih per karungnya bisa antara 10.000 sampai ke atas. Itu akan membantu kita. Nah itulah memang kalau yang sudah seperti itu dia sangat beruntung banget, dia sudah punya relasi yang sangat ciamik, kata saya ngomong itu sudah dia aman, dia mau skala ribuan, mau harga ayam sekian, dayanya mungkin tapi tetap harus ada hitungan lur. Jadi gini, maju ben nggak bosen. Jadi kita ngobrol sambil jalan ya. Jadi gini, dalam berternak itu memang skala ribuan pun kalau kita pakan full pabrik tetap bisa dapat untung. Kenapa? Karena menang jumlah gitu loh. Untung 1.000 per ekor saja kalau kita kali 1.000 populasi ya masih dapat 1 juta. Nah dengan pakanan alternatif itu nanti kita bisa ngukur, kebutuhan pur murninya 2 karung, taruhlah 411 8,5 2 karung 850.000 tambah DOC tambah vitamin dan sebagainya, berarti ketemulah bulat nanti modal ayam ini sampai panen ini berapa? 30.000. Kalau full pabrik mungkin dengan pakan alternatif dan sebagainya skala rumahan bisa di bawah itu. Modal ayam 25.000 itu sudah DOC, pakan, vitamin dan sebagainya sudah masuk di situ, listrik dan sebagainya. Ketika kita dapat harga 30.000, itulah gunanya olah pakan alternatif. Kita harga ayam itu lagi down, lagi jatuh 30.000, kita masih dapat untung 5.000. Itulah gunanya. Makanya kemarin kenapa terjadi pengelonjaan permintaan, yaitu yang katakan akhir tahun 2020 sama awal tahun kemarin banyak peternak yang kapok karena harganya tidak sesuai, bahkan harga pakan selalu naik. Tapi gini, semua itu tentang kenyamanan kepada diri kita sebagai peternak, kenyamanan waktu. Kalau saya nanti skala ribuan apakah saya kerjakan? Loh enggak, saya punya kerjaan utama, tetap saya harus mempekerjakan orang. Dengan saya mempekerjakan orang, saya ngurangin lagi angka pengangguran. Cita-cita memang cita-cita. Intinya kamu kalau punya cita-cita, cita-citanya dibain dulu. Ojo kok sugih dhewe istilahnya. Ya ora, maju rene. Itu ya, dulur. Memang ciri khas saya membuat video ini memang tidak hanya tertitik di pada hati-hati ya. Pada satu titik judul, yaitu judulnya apa? Judul mesin tas kadang yang saya bahas kemana-mana. Karena beternak itu bukan tentang kamu harus bisa membesarkan ayam, kamu bisa merawat ayam, bukan hanya itu saja. Beternak itu kompleks, namanya usaha itu kompleks. Yang harus dipenuhi itu baik ke sana jalan-jalannya banyak lah yang harus dipenuhi. Oke, sini. Ini kemarin kita kembali ke sesuai judul ini. Judulnya adalah bagaimana kita menciptakan supaya DOC berdaging kita atau final stock kita supaya pertumbuhannya cepat. Karena memang dengan pergerakan waktu ini, pergerakan di dunia pertelevitian, dunia perayaman ini menuntutnya apa? Kita dituntut untuk mempunyai ayam yang cepat besar. Karena harga pakan yang langsung berangsur-angsur naik, terus itu kita dituntut dengan ayam yang besar. Final stock yang besar itu akan hadir ketika induk kita juga besar. Nah, kemarin kita dapat titipan dari Mas Rizky, dia apa channelnya
channelnya Central Chicken Farm. Kemarin dia main ke sini, ternyata saya dibawakan ini. Mungkin dia paham ketika saya ngomong di video bahwa saya menyiapkan jalur jantan tersendiri supaya apa? Supaya final stoknya bagus. Tetapi ingat, sering saya katakan bahwa dulur, kalau ayam hanya dimodalkan cepat besar, terus tidak mengepentingkan atau mengesampingkan kualitas rasa daging, apa bedanya ayam kampung ini dengan ayam-ayam broiler yang ada di pasaran? Nggak ada bedanya. Orang beli ayam kampung yang pertama itu tidak dibungkiri adalah dia pengen pertama rasanya, kedua itu dia menghindari istilahnya pakan yang full pabrik. Makanya itulah pentingnya jamu-jamuan, pentingnya hijau-hijauan, itu menambah istimewa rasa ayamnya ini. Nah, Mas, sampean buat jalur jantan itu dari apa? Oke, saya bocorkan di sini. Ini saya nggak tahu silsilahnya apa, tetapi beliau memberitahu kepada saya bahwa ini ada darah kedu. Kedu itu ada warna hitam dan warna putih. Ini adalah darah kedu warna putih. Ada yang hitam ada di sana, saya dibawakan 2. Kenapa pilih ayam kedu? Ayam kedu adalah ayam asli Indonesia, yaitu ayam Dwi Guna. Telurnya iya, terus rasa dagingnya iya. Kenapa saya rekomendasikan itu? Saya juga ini lagi ngumpulin ayam kedu, jujur saya pakai genetik ayam kedu, tapi masih piik-piik, belum jadi. Ternyata ini sudah diberikan ayam jadi. Tapi gini, ayam big size, ayam-ayam yang istilahnya gede-gede, dengkulnya dawa, itu apakah cocok, Mas, ditumburin ke ayam kampung yang memang basicnya dia genetik petelur kuat? Contoh simpel, mungkin ayam-ayam yang saat ini berkeliaran yang lumayan lagi ini, itu ayam yang mirip banget seperti ayam Arab. Size-nya pun saya perhatikan memang nggak jauh beda dengan ayam Arab yang kecil-kecil. Nah, ketika ditemukan dengan ayam yang size-nya seperti ini kemungkinan ada 3,5 kilo ya paling ya. Wah, ini ya 3,5 kilo mungkin ada. Nanti kita timbang, nanti kita lihat fotonya, nanti kita lampirkan. Mas, apa kuat babone? Itu jawabannya. Kalau jawabannya apa? Inseminasi buatan bisanya untuk IB. Ayam segede gini kalau suruh ngidek titik sakmono ki mecetet dong. Jadi maksud saya apa? Maksud saya ini nanti agak tak kecilin dikit supaya dia ditumburin ke ayam-ayam. Tapi sebenarnya kalau ke permut kita insya Allah masih kuat lah. Insya Allah masih kuat. Kalau untuk yang ayam-ayam yang mini loh, karena memang begini ya. Ayam kampung dengan tipe petelur kuat itu tidak bisa dipungkiri pasti banyak darah petelurnya. Sedangkan ciri khas daripada ayam petelur adalah bulu tebal. Kadang ada postur mini, itu tidak bisa dipungkiri. Dan memang berbanding lurus. Makanya kenapa saya bicara, Mas, kemarin ada masukan lagi memang dari peternak bahwa sudah nernak ayam ini, Mas, final stoknya begini. Yang saran saya hanya satu, jangan main di jalurnya, jangan main di satu strainnya, silahkan di cross dengan Bangkok. Alhamdulillah bagus. Memang kalau mau maksimal, mau untungnya lumayan bagus, dulur. Ini kita bicara sebagai Anda supaya nanti bisa mandiri, cetak DOC supaya untungnya agak lebih, walaupun dengan pergerakan harga pakan naik dan harga panenan murah, tapi insya Allah masih bisa untung. Yaitu saran saya, belilah indukan yang tipe petelur kuat, tapi sendirikan jalur jantanmu yang tipe pedaging. Ini kenapa jenggernya kayak gini? Ini feeling saya disisipkan genetik petelur. Karena genetik petelur adalah genetik ayam yang paling birahinya paling bagus, rajin macek. Bisa dilihat tuh dari apa? Gesit enggaknya sih? Nah, gesit enggaknya sih ayam geraknya. Nah, kalau ayam yang big size tinggi besar, geraknya itu agak apa lek jare wong Jawa uklak-uklu. Apa sih? Uklak-uklu, males kuduk-kuduk. Aduh, kalau suruh macek jelas payah banget itu. Jelas bawa badannya dengan tinggi posturnya kayaknya udah kesusahan. Makanya ini disisipkan genetik satu, yaitu genetik petelur, supaya pertama mungkin dia untuk IB karena Mas Rizky kan main jobber, supaya spermanya banyak. Dan ini kalau diliarkan, saya perhatikan memang maceknya lumayan istimewa. Dah, Jok, nah, memang dilihat dari kakinya memang lumayan besar. Ini ada darah ayam kedunya. Kalau tahu ayam kedu, silahkan browsing di Google. Oke, itu sengaja saya
buka kepada rekan-rekan dengan pergerakan channel ini supaya apa? Misi saya adalah ayo kita bawa ayam kampung ini ayam kampung endemik Indonesia, dan ayam kampung ini kebanyakan jenis-jenis lahir modif dari orang pribadi, Abdi Sitorus, AKY dari siapa yang di Bogor itu, siapa sih, Pak Erlan itu, terus KUB dan sebagainya, itu dari istilahnya dari orang, ada orang lokalan, orang mandiri rumahan kayak saya. Itu kita harus membuktikan bahwa itu berhasil. Bukan kok saya anti PT, bahwa mungkin namanya membangun itu nggak ada namanya membangun yang dari atas. Maksudnya peternak rumahan ini adalah peternak yang kalau dibikinkan grade-nya itulah grade kalangan menengah ke bawah. Jadi membangunnya dari bawah. Kita hidupkan yang di bawah dulu, kita bangun yang di bawah dulu, nanti baru itu akan ke atas. Kalau kita bangun yang ke atas dulu, ya yang di bawah ini nggak akan terdeteksi, wong. Jadi gitu video kali ini. Banyak celotehan saya, silahkan ambil baiknya. Ini saya sengaja open face supaya moga-moga interaksi kita terjalin dengan bagus. Celotehan saya ambil baiknya, yang buruk tidak usah dipraktekkan. Dan treatment saya, metode-metode saya yang saya share di YouTube, silahkan yang masuk akal diambil, yang enggak usah dipakai. Kalau perlu, yang sering saya katakan ATM, amati tiru modifikasi. Kamu harus punya feeling, nggak bisa aku merguru sama itu saya harus jiplak kayak gitu. Belum tentu itu berhasil di kandangmu. Kamu mungkin lihat kandang saya kayak gini, ada yang salah satu hal yang kurang pas. Kamu harus punya terobosan. Saya nanti kalau bangun kandang model kayak gitu tapi ininya begini. Nah, itu perlu dulur-dulur. Terus itu tadi adalah salah satu memperbaiki pertumbuhan DOC-mu supaya cepat besar. Saya punya strain ayam yang lagi booming, harganya bagus, tapi tantangan terbesarnya adalah final stocknya sudah masuk lapangan belum. Final stocknya sudah memenuhi syarat untuk keuntungan tadi, nggak pertumbuhannya itu. Kalau belum, silahkan buang jantannya, atau jantannya kalau memang itu genetik petelur kuat, silahkan olah lagi ke bahan lain. Jantannya betina tadi gaprukno karo ayam-ayam pedaging kuat seperti Bangkok dan sebagainya. Kayak gitu dulur-dulur, ini kameramennya sudah ngantuk dan ini sudah sore, saya persiapan buka. Selamat berbuka puasa, selamat menunaikan beribadah puasa di Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita tetap diberikan kekompakan, kita bangun peternak-peternak rumahan ini perlahan mandiri, perlahan bisa jaya. Kita menteri-menteri UMKM, usaha mikro harus kita jayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore istimewa Wirki.